Ibu Iliza Saaduddin Jamal Iya, selaku dan anggota Komisi 10 DPR RI. betul Wow. sekali. Dan saat ini kita sudah terhubung bersama Ibu Iliza Saaduddin Jamal, anggota Komisi 10 DPR Republik Indonesia. Selamat pagi, Assalamualaikum, Ibu Assalamualaikum Iliza. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Waalaikumsalam. Alhamdulillah. alhamdulillah sekali. Dan biasanya nih Ibu Iliza Saaduddin Jamal ini akrab disapa dengan Bunda nih ya. Bunda. Oke. Bunda, Iya, iya. kita panggil Bunda Ya, ya. Oke. ya, Bunda, baik-baik, silakan. Bunda gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Baik, sehat ya Bunda ya. Sehat, Sehat alhamdulillah. Dan Bunda, ini kan ekonomi kreatif dan juga pariwisata ini sangat terdampak COVID-19, Bunda. Dan Betul. bagaimana sejauh ini upaya pemerintah dalam pemulihan sektor pariwisata dan juga ekonomi kreatif? Ya, memang sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini adalah sektor yang paling terdampak ketika pandemi COVID-19 ini melanda Indonesia. Dan sebetulnya kalau pendapatan domestik kita itu PDB-nya itu sangat tinggi ya. Waktu tahun 2019 itu mencapai 1,211 triliun untuk Indonesia. Oke. Dan kemudian ada kenaikan yang sangat signifikan, dan kondisi sekarang justru sangat terpuruk ya, di mana para pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif ini sebetulnya membutuhkan adanya movement atau pergerakan orang gitu ya. Ketika tidak ada pergerakan seperti Jakarta hari ini ada PPKM ya berlaku di Jawa dan Bali, tentu ketika tidak adanya pergerakan manusia ini kan semua terhenti. Jadi dia yang terhenti bukan hanya satu sektor, tapi secara menyeluruh seluruh sektor yang ada. Nah, maka butuh ada hal pergerakan lain yang harus dilakukan, terobosan inovasi, termasuk bagaimana membangkitkan sektor ekonomi kreatif dengan melakukan transformasi ya dari platform yang menggunakan konvensional, kemudian juga menggunakan platform digital gitu. Baik. Baik. Dan juga ini karena sekarang semuanya mobilitas terbatas ya Bunda ya, untuk kemana-mana Betul. tidak bisa. Jadi ini sektor digital, promosi melalui digital itu sangat penting ya Bunda Betul. sekarang ya. Dan Betul. menurut Bunda sendiri, apakah masyarakat dan juga pelaku usaha di Indonesia sudah cukup siap untuk perubahan ke arah digital seperti ini? Karena memang seperti yang kita tahu, tidak semuanya masyarakat Indonesia mungkin yang Cakap cakap dengan digital gitu, atau teknologi seperti itu Bunda. Dan mungkin ada langkah khusus yang dilakukan pemerintah? Ya, memang kita sadari betul kreativitas dari inovasi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia itu sebetulnya cukup baik ya. Masyarakat Indonesia cukup kreatif. Hanya bagaimana kita bisa memotivasi itu, memberikan ruang kesempatan untuk mereka juga bisa melakukan perubahan. Karena memang kita sadari betul anak sekarang ini banyak usaha-usaha yang konvensional itu justru tutup. Yang menggunakan platform digital inilah yang sangat bisa mendominasi pasar di saat pandemi seperti ini. Dan Baik. kita sadari betul kebiasaan baru atau new normal ini kan tidak akan bisa balik lagi dengan tatanan yang lama gitu. Kita Iya. harus terus berpacu. Nah, maka kita melaksanakan kegiatan bimbingan teknis ya, pelatihan di awal-awal tahun 2020 yang lalu. Kita juga memberikan dana stimulan dari Kemenparekraf untuk para pelaku usaha ekonomi kreatif, dan juga ada bantuan-bantuan sifatnya sembako dan sebagainya. Itu jadi Baik. kemudian dengan adanya bimbingan teknis ini ya kita melihat Aceh misalnya di daerah di Banda Aceh dan Aceh Besar misalnya yang kemarin mengikuti BIMTEK, sebetulnya kreativitasnya sangat baik gitu. Hanya mungkin mereka belum menggunakan platform digital, belum mampu. Ibu-ibu misalnya yang kita menghadirkan ada yang masih belum melek teknologi, ada yang sudah gitu ya. Iya. Tapi produk mereka laku keras gitu. Tinggal kita sentuh sedikit ya bisa booming gitu ya. Jadi kita memotivasi itu. Dan kita menghadirkan konten kreator kan tidak cukup dengan dengan platform digital aja, tapi ada mungkin cara mengemas itu menjadi lebih baik, kemudian
memvisualisasi itu harus tepat gitu ya. Nah, sehingga bimbingan teknis ini juga sangat bermanfaat dirasakan oleh para peserta yang hadir gitu, karena yang kita hadirkan juga mereka-mereka anak-anak muda yang selama ini juga membuat konten kreator bagi para bagi para artis dan sebagainya ya, sehingga semangatnya kan berbeda gitu ketika mereka bisa hadir di Aceh. Wow. Jadi ya, saya pikir kalau adanya ekosistem digital juga sangat baik gitu untuk ke depan mewadahi para pelaku industri kreatif ini gitu. Baik, jadi semakin kreatif ya Bunda ya, pastinya untuk menghadirkan produk-produk dan juga pemasaran yang juga unik-unik ya Bunda ya. Luar biasa sekali. Betul. Nah, ini kan juga jadi kalau di Aceh itu anak-anak Aceh saya pikir sangat kreatif, terutama anak-anak mudanya gitu ya. Wah, Sekarang itu alhamdulillah. kalau kita pikir kopi, kalau dulu kita nyari kan 1 gelas kecil atau itu, sekarang ada botolnya yang 1 liter gitu. Jadi Betul. itu juga bagian dari kreativitas gitu ya. Kalau ada yang namanya satu tempat di sana yang saya hadir gitu ya, kumpulan dari usaha-usaha ekonomi kreatif. Dan ya kita lihat dari kemasannya, dari kemudian juga sudah bersertifikasi, baik dari POM maupun halal dan sebagainya. Jadi artinya memang ya kita nggak boleh ketinggalan dengan era sekarang ini, ya kita harus berpacu ya untuk bisa terus mengikuti bangkit dan perubahan lebih baik lagi. Dan karena pasaran dengan platform digital ini bukan hanya bisa merambah lokal saja, nasional bahkan internasional gitu. Luar biasa sekali ya, harus bisa tetap mengikuti perubahan teknologi gitu ya. Betul. Nah Bunda, mungkin sejauh ini dari pandangan Bunda sendiri, apakah pemasaran ekonomi kreatif di era new normal ini sudah memenuhi target yang ditetapkan oleh pemerintah nih Bun? Kalau target yang ditetapkan oleh pemerintah sebetulnya mungkin masih belum memenuhi secara menyeluruh ya targetnya, karena memang kondisi pasar hari ini yang kita lihat gitu ya. Tapi kemudian perubahannya begitu cepat juga di era new normal ini. Jadi memang ada perubahan-perubahan yang sangat signifikan, tapi secara menyeluruh masih jauh ya, masih perlu gerak cepat untuk bisa membangkitkan sektor ekonomi kreatif ini dengan kreativitas dan platform digital yang ada. Baik. Berarti masih banyak yang harus dikejar gitu Betul, Dunia. ya. Mungkin dari tidak hanya dari pemerintah tapi juga dari masyarakat sendiri Bunda ya. Iya, jadi harus saling berkoordinasi ya Bunda ya. Wow. Kalau istilah Pak Sandiaga Uno itu melakukan inovasi, kolaborasi, adaptasi itu dengan melakukan 3G gitu ya. Gerak cepat, geber, gerak bersama, dan gaspol. Gitu. Gerak cepat, geber, dan gerak bersama, gaspol. Ya, kalau geber itu gerak bersama dan gaspol. Garap semua potensi. Luar biasa sekali Kekinian Bunda. sekali ya. Benar. Nah mungkin Bunda sejauh ini apakah kendala yang dialami dari pemerintah, mungkin ada nggak sih Bunda mengalami kendala apa gitu selama menerapkan program pemasaran ekonomi kreatif di era digital ini Bun? Kalau dari pemerintah sebetulnya yang menjadi kendala sebetulnya justru di para pelaku usaha ekonomi kreatif. Kita berharap mereka setelah mereka punya kreativitas, inovasi, ya punya konten kreator yang bagus, dan ya banyak kendala bagi para pengusahanya itu justru dengan permodalan yang ada. Ya mudah-mudahan pemerintah juga bisa memberikan akses yang mudah dengan baik itu dengan perbankan atau dengan anggaran dari CSR dan sebagainya. Itu memberikan kemudahan-kemudahan modal usaha bagi para pelaku usaha ekonomi kreatif, dan kemudian juga bagaimana link and match antara mereka satu kan ini nggak mungkin bisa kerja sendiri, harus kolaborasi. Mengkolaborasikan ini bagaimana caranya begitu. Baik. Dan memang pemerintah juga telah melakukan berbagai cara ya Bunda ya, seperti Bunda bilang tadi dengan bimbingan teknis, terus juga dana-dana stimulan ya Bunda ya. Pastinya untuk menggerakkan lagi roda perekonomian Indonesia yang mungkin bisa dibilang sangat terdampak dan juga terpuruk dengan adanya COVID-19. Terutama di wilayah Aceh sendiri ya Doni ya. Betul. Nah Bunda mungkin terakhir bisa sedikit disampaikan harapan dari Bunda sendiri untuk ekonomi di Aceh dan juga untuk semua pelaku-pelaku usaha yang sekarang lagi
menyaksikan siaran langsung Selamat Pagi Aceh, Bunda? Ya, kalau kita bicara tentang konsep ekonomi kreatif ini kan mengedepankan kreativitas, ide, pengetahuan dari kita ya sebagai aset utama untuk menggerakkan ekonomi. Dan untuk itu kita berharap justru di saat kita dalam kondisi terpuruk seperti ini, kondisi kita terjepit seperti ini, kita harus melakukan lompatan besar gitu. Baik. Dan kesempatan kita untuk melakukan upaya memikirkan bagaimana kreativitas dari usaha-usaha kita itu, baik dari kualitas produk, kemudian packaging dan sebagainya, ya baik di bidang kuliner, kemudian bidang fashion dan lainnya, ini benar-benar harus dikelola dengan cukup baik, harus semangat, harus optimis, pikirannya harus selalu bicara tentang optimistis, dan kemudian jangan pernah never give up ya, jangan pernah menyerah gitu. Baik, jadi harus tetap berinovasi ya, keep innovate ya Bunda ya. Benar-benar luar biasa. Keep spirit ya. Keep the spirit on. Jadi memang benar harus tetap semangat terus dan juga positive ingat thinking ya Bunda yang paling penting ya. Betul Ya, sekali. benar. Terima kasih banyak Bunda atas waktu.